Agung kasih-Mu Allah Bapa, sandang pangan cukup Kau beri. Aku mau memuji-Mu selama-lamanya. Kau Pak angin yang segar, berhembuslah. Jangan cemas hai umat Allah, Tuhan tetap mencukupimu. Kasih-Nya amat besar, dinyatakannya bunga dihiasinya. Betapa Kau Salomo tiada mengimbangi keindahan pakung di lembah yang tidak menghasilkan jubah sehelai. Janganlah engkau gentar, Allah setia. Agung kasih-Mu Allah Bapa, sandang pangan cukup Kau beri. Aku mau memuji-Mu selama-lamanya. Kau Pak angin yang segar, berhembuslah. Salomo tiada mengimbangi keindahan pakung di lembah yang tidak menghasilkan jubah sehelai. Janganlah engkau gentar, Allah setia. Selamat pagi, Opa, Oma, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh merupakan anugerah Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di dalam hikmat pagi pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk berkat kehidupan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kami boleh menikmati hari-hari kami, untuk kami memulai pada hari ini. Kau yang mengurapi, menguduskan, dan memberkati kami. Berikan kepada kami dengan roh hikmat-Mu, dan berikan kepada kami dengan kuat kuasa roh kudus-Mu, untuk kami semakin mengerti akan firman-Mu, semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan pada hari ini hanya di dalam kuat kuasa dan kasih karunia-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema lahan yang subur. Firman ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya, dan firman pada hari ini terambil dari Lukas 8 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masih dari kawasan Pecinan Semarang dan kita bisa melihat bangunan-bangunan tua yang masih memiliki corak arsitektur Tionghoa tradisional. Dan kiranya bangunan-bangunan ini terus bisa dilestarikan sebagai salah satu wujud dari peninggalan akan para pendahulu kita, saksi sejarah kehidupan para pendahulu kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah sosial eksperimen dilakukan pada pertengahan tahun 1980 di kota New York, Amerika. Karena angka kejahatan yang mencapai 650.000 kasus per tahun. Kasus kejahatan tersebut biasanya terjadi di daerah-daerah dekat subway, yaitu dekat kereta bawah tanah. Di sana terjadi banyak sekali aksi vandalisme, pencurian, pelecehan, bahkan sampai pembunuhan. Seorang bernama George L. Kelling berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang dilakukan oleh George? Ia tidak menambah jumlah polisi yang berjaga di daerah subway, tidak juga meminta mereka untuk mengejar setiap pelaku kejahatan, tetapi yang ia lakukan adalah langkah sederhana, yakni dengan menghapus seluruh grafiti yang ada di sana. Setiap ada grafiti baru yang muncul, maka mereka akan segera menghapusnya. Dan apa yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya, angka kejahatan di New York menurun drastis. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 8-9, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih di 4 lahan yang berbeda. Benih yang jatuh di pinggir jalan dan di tanah berbatu tidak berbuah. Benih yang jatuh di semak berduri pun demikian, ia mati karena terhimpit. Sedangkan benih yang jatuh pada tanah yang baik, dikatakan ia berbuah 100 kali lipat. Sang penabur itu yaitu Allah. Allah menabur benih firman-Nya dan kita umatnya adalah lahan-lahan itu. Namun barangkali dalam kehidupan kita seringkali menjadi ketiga lahan itu. Di pinggir jalan, di tanah berbatu, dan di semak berduri. Sehingga benih firman itu tidak berbuah karena kita kurang percaya. Karena tidak berakar di hati kita, karena terhimpit oleh banyak hal di dalam hidup kita, seperti amarah, kebencian, dan keegoisan. Maka untuk menjadi tanah yang subur, kita perlu menyiapkan hati kita dengan sebaik mungkin. Kita perlu untuk membersihkan, menghilangkan kebencian, luka, dan meredam ego kita. Hanya dengan membersihkan grafiti, kehidupan masyarakat di kota New York dapat berubah. Maka demikianlah kita ketika kita membersihkan hati kita dan terbuka pada firman Tuhan. Hati kita menjadi lahan yang subur, sehingga ketika Allah menabur firman-Nya, firman itu akan berbuah di dalam hati kita, dan firman-Nya akan mengubah kehidupan kita. Kiranya hati kita menjadi lahan yang subur, siap ditanam oleh firman Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami anak-anak-Mu untuk boleh selalu membersihkan hati kami. Sehingga kehidupan kami pun dari hari ke hari juga boleh semakin bersih. Bahkan hati kami menjadi lahan yang subur bagi firman-Mu yang Kau taburkan setiap hari bagi kami. Dan kehidupan kami pun boleh berbuah, jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan dari hari ke hari. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang rindu untuk boleh selalu dapat membersihkan hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur bagi setiap benih firman Tuhan yang Engkau taburkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat memulai hari bersama dengan Tuhan, selamat membersihkan dan menjaga hati kita. Tuhan memberkati.
kasih-Mu Allah Bapa, sandang pangan cukup Kau beri. Aku mau memuji-Mu selama-lamanya. Kau Pak angin yang segar, berhembuslah. Jangan cemas hai umat Allah, Tuhan tetap mencukupimu. Kasih-Nya amat besar, dinyatakannya. Bunga dihiasinya, betapa Kau. Salomo tiada mengimbangi keindahan pakung di lembah, yang tidak menghasilkan jubah sehelai. Janganlah engkau gentar, Allah setia. Agung kasih-Mu Allah Bapa, sandang pangan cukup Kau beri. Aku mau memuji-Mu selama-lamanya. Kau Pak angin yang segar, berhembuslah. Salomo tiada mengimbangi keindahan pakung di lembah, yang tidak menghasilkan jubah sehelai. Janganlah engkau gentar, Allah setia.